PSIS Semarang resmi keluar dari zona degradasi. Geser Persiba Balikpapan di klasemen. Kemenangan besar akhirnya datang. PSIS Semarang sukses keluar dari zona degradasi setelah tampil menggila di hadapan pendukung sendiri. Laskar Mahesa Jenar mencatat hasil impresif saat menghadapi Persipal Palu dalam laga tanggal 29 Maret tahun 2026 di Stadion Jatidiri Semarang. PSIS berhasil mencukur lawannya dengan skor telak 6-1. Kemenangan ini langsung mengubah posisi mereka di klasemen sementara. Performa luar biasa ditunjukkan sepanjang pertandingan. Sejak menit awal PSIS tampil agresif dan terus menekan lini pertahanan lawan. Striker veteran Alberto Goncalves menjadi bintang utama dengan mencetak hat-trick pada menit 22, 73, dan 91 dalam laga tersebut. Gol tambahan dicetak oleh Esteban Vizcarra menit 46, Dani Ibrahim menit 69, serta penalti Otavio Dutra menit 84. Kemenangan ini menjadi pencapaian terbaik PSIS musim ini, sekaligus momentum penting untuk keluar dari tekanan zona merah. Tambahan 3 poin membuat PSIS kini mengoleksi 19 poin dan berhasil menggeser Persiba Balikpapan dari posisi klasemen sebelumnya. Posisi ini sangat krusial karena menjadi batas aman untuk menghindari degradasi ke Liga Nusantara musim depan. Pelatih Andri Ramawi memberikan apresiasi atas perjuangan tim yang tampil penuh determinasi sepanjang pertandingan berlangsung. Kita bersyukur alhamdulillah hasil hari ini. Pemain menunjukkan perjuangan luar biasa karena semuanya ingin membuktikan bahwa tim ini bisa keluar dari zona merah. Terima kasih untuk kerja keras malam ini, ujarnya. Di sisi lain, kekalahan ini membuat Persipal Palu semakin terpuruk di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi 7 poin. Bagi PSIS, kemenangan ini menjadi modal penting untuk menjaga asa bertahan di kasta kedua sepak bola Indonesia musim ini. Meski berhasil keluar dari zona degradasi, posisi PSIS masih belum sepenuhnya aman karena persaingan papan bawah sangat ketat. Pertandingan berikutnya melawan Barito Putra diyakini akan berjalan sengit. Kita harus tetap fokus karena persaingan di papan bawah masih sangat ketat, pungkas Andri. Kini PSIS harus menjaga konsistensi performa agar bisa terus menjauh dari zona degradasi dan mengamankan posisi mereka di klasemen. Terungkap absen misterius Rafinha di balik kemenangan 6-1 PSIS. Kemenangan besar PSIS Semarang ternyata menyimpan cerita mengejutkan. Satu nama penting justru hilang tanpa jejak di tengah pesta gol. PSIS tampil luar biasa saat menghancurkan Persipal Palu dengan skor 6-1. Namun di balik kemenangan telak itu, absennya striker andalan Rafinha justru memicu tanda tanya besar di kalangan pendukung. Rafinha yang biasanya menjadi tumpuan lini depan tidak terlihat dalam susunan pemain, meski dikabarkan dalam kondisi bugar sepenuhnya. Situasi ini sempat memunculkan berbagai spekulasi, mulai dari cedera tersembunyi hingga keputusan teknis dari tim pelatih. Namun fakta sebenarnya jauh lebih mengejutkan, absennya Rafinha ternyata disebabkan masalah administratif yang sangat sepele namun berdampak besar. Saya tidak bisa bermain karena penulisan nama di jersey saya salah, tegasnya. Kesalahan sederhana ini membuat Rafinha tidak bisa dimainkan karena berpotensi melanggar regulasi kompetisi yang berlaku ketat. Jika dipaksakan tampil, risiko sanksi bagi tim menjadi pertimbangan utama sehingga keputusan mencadangkannya tidak bisa dihindari. Kondisi ini tentu membuat Rafinha merasa kecewa karena gagal ambil bagian dalam kemenangan besar timnya di kandang sendiri. Padahal selama ini Rafinha dikenal sebagai pemain kunci yang kerap menjadi pembeda dan penentu hasil pertandingan bagi PSIS. Tak hanya Rafinha, kiper Mario Fabio Londok juga mengalami situasi serupa dan harus dicoret dari susunan pemain secara mendadak. Masalah penulisan nama pada perlengkapan pertandingan diduga menjadi penyebab utama absennya dua pemain penting tersebut dalam laga krusial ini. Pelatih Andri Ramawi sebelumnya sempat memberikan pernyataan singkat tanpa menjelaskan secara rinci terkait kejadian tersebut. Ada sedikit masalah, bukan teknis, nanti manajemen yang akan coba untuk menjelaskan, ujarnya. Di sisi lain, pihak manajemen juga mengaku belum mengetahui detail kejadian yang terjadi di ruang ganti sebelum pertandingan dimulai. Saya tadi sempat tanyakan ke coach, sepertinya ada masalah teknis karena saya tadi juga tidak masuk ke locker room, tegasnya. Meski tanpa dua pemain penting, PSIS tetap mampu tampil dominan dan menunjukkan kualitas permainan yang impresif sepanjang pertandingan. Kini, kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi tim agar lebih teliti dalam aspek administratif demi menghindari kesalahan serupa di masa depan.